like, tekan tombol subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Dan ingat tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas materi tema 6 cita-citaku, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 2. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Puisi adalah cerminan dari pengarang yang menulisnya. Saat menulis puisi, kamu sebaiknya tidak perlu terlalu memikirkan bagaimana agar puisimu dinilai indah oleh orang lain. Semua puisi pada dasarnya penuh makna dan indah. Puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata kiasan atau kata pilihan. Kamu dapat menentukan pilihan kata dengan cara mencari kata yang memiliki kesamaan arti atau sinonim. Misalnya, indah memiliki arti yang sama dengan elok. Kata-kata yang kamu pilih sebaiknya sesuai dengan tema puisimu. Berikut yang harus kamu perhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Yang pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Yang kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Yang keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. Yang kelima, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya keluh kesah, suka duka, canda tawa, dan sebagainya. Yang keenam, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya, dokter yang menangani orang sakit diumpamakan dengan tangan yang selalu mengulur. Yang kedua, muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan tari kreasi daerah. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia sangat kaya dengan keragaman seni budaya. Tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Tahukah kamu nama tari kreasi daerah tempat asalmu? Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Ada beragam jenis tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Gerakan tari kreasi daerah tersebut sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Berikut beberapa tarian daerah beserta daerah asalnya. Amatilah gambar tari berikut ini. Tari pendet dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat, tari remo dari Jawa Timur, tari saman dari Aceh. Negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Yang ketiga, muatan IPA KD 3.2 dan 4.2 menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita.
Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberagamannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadinya peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring, agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya alam hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut. 1. Sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawijaya seperti padi, kedelai, dan jagung. 2. Bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas, sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. 3. Peralatan rumah tangga. Banyak perabotan rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Seperti contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. 4. Produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.